Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Yanti, guru BK SMA Negeri 1 Kedokan Bunda. Kali ini saya akan membahas materi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Nah, istilah reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Remaja dan ciri-cirinya. Yang pertama, tumbuh kembang remaja. Masa remaja dibedakan dalam 3 fase, yaitu masa remaja awal 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun, masa remaja akhir 17-19 tahun. Pertumbuhan fisik pada remaja perempuan yaitu mulai menstruasi, payudara dan pantat membesar, lindung telur membesar, kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat, vagina mengeluarkan cairan, mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina, tubuh bertambah tinggi. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki yaitu terjadi perubahan suara menjadi besar dan mantap, tumbuh bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin, tumbuh kumis, mengalami mimpi basah, tumbuh jakun, pundak dan dada bertambah besar dan bidang, penis dan buah zakar membesar. Perubahan fisik juga terjadi baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki, mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab, yaitu remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya, remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua, remaja ingin menonjol diri atau bahkan menutup diri, remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Yang kedua, menstruasi atau haid. Nah, ini siklus menstruasi bisa kalian lihat ya. Kemudian kalian buat rangkumannya. Nah, biasanya siklus menstruasi itu jangka waktunya itu dari 26 hari, 28 hari, 30 hari, atau bahkan ada yang 40 hari. Jadi jedanya gitu. Jedanya tuh bisa siklusnya tuh bisa dari berbeda-beda setiap perempuan gitu. Kemudian juga lama menstruasi itu biasanya nggak sama antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya gitu ya. Umumnya sih biasanya 5 hari gitu atau sampai 7 hari ya. Normalnya itu 7 hari lah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang mimpi basah. Nah, biasanya mimpi basah ini terjadi pada laki-laki ya yang sudah memasuki masa pubertas. Jadi kalau di kita di agama Islamnya itu berarti sudah balik gitu. Biasanya kalau laki-laki yang sudah balik itu biasanya dia sudah mimpi basah gitu. Jadi mengeluarkan sperma ya gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kehamilan. Nah, kehamilan ini bisa terjadi karena adanya hubungan seksual ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Kehamilan ini terjadi pada perempuan ya, nggak bisa sama laki-laki karena yang punya rahim itu kan perempuan gitu. Nah, nanti terjadinya itu karena ada pembuahan dari sel sperma ke sel telur atau ovum gitu ya. Nah, biasanya ini tanda-tanda kehamilan itu ini yang sering terjadi ya, bisa kalian simak, bisa kalian baca, tapi tidak semua wanita yang sedang mengalami hamil itu mengalami seperti ini. Ada yang memang tidak mengalami
sama sekali gitu ya. Tergantung dari kondisi si yang sedang hamilnya itu. Nah, kemudian slide berikutnya tentang alat reproduksi. Ya, di sini ada tentang alat reproduksi wanita dan fungsinya. Kalian bisa baca dan rangkum. Ya, kemudian ada lagi ini masih lanjutan dari slide yang sebelumnya. Nah, kemudian ini yang kedua adalah alat reproduksi pada pria dan fungsinya. Bisa kalian lihat juga, kemudian kalian rangkum. Ini juga lanjutan dari yang sebelumnya. Ini juga sama, lanjutan dari slide sebelumnya. Ya. Terus kemudian yang keempat, sistem reproduksi manusia. Nah, biasanya sistem reproduksi manusia ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan ya. Jadi tujuannya untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah seperti itu. Supaya ada generasi penerus gitu ya. Nah, kemudian slide berikutnya yaitu tentang organ reproduksi manusia. Yang pertama yaitu pada pria dibedakan menjadi organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Ya, organ kelamin luar terdiri dari penis ya, yang kedua skrotum atau merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa ya. Gitu. Kemudian juga organ reproduksi dalam terdiri dari ini ada testis juga, kemudian yang kedua epidemis, yang ketiga vas deferens ya atau saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat. Keempat itu ada saluran ejakulasi. Yang kelima uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Seperti itu ya. Kemudian pada wanita di sini dibedakan menjadi organ kelamin luar dan organ kelamin dalam, sama dengan yang tadi pada laki-laki ya. Yang organ reproduksi luar terdiri dari vagina, yang kedua vulva merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar. Ya. Kemudian organ reproduksi dalam terdiri dari ovarium ya, merupakan organ utama pada wanita. Ini berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Kemudian fimbriae merupakan serabut atau silia lembut ya. Yang ketiga infundibulum merupakan bagian ujung ovidak yang berbentuk corong ya. Yang keempat yaitu tuba fallopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia dan dindingnya. Kemudian lanjut yang kelima yaitu oviduk merupakan saluran panjang kelenjar dari tuba fallopi ya. Yang keenam yaitu uterus. Silahkan kalian baca ya. Yang ketujuh yaitu serviks. Ya, serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Seperti itu ya. Silakan baca kemudian kalian rangkum. Nah, kemudian yang terakhir pembahasan tentang gametogenesis ya, merupakan peristiwa pembentukan sel gamet, baik gamet jantan atau sel spermatozoa dan juga gamet betina atau sel ovum. Kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian slide yang terakhir ini tentang oogenesis, merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Nah, silakan nanti kalian rangkum semuanya dalam peta konsep, dibuat semenarik mungkin dengan pulpen warna-warni kalian.
Mungkin ini saja penjelasan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.